Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan malam yang berbahagia ini ditemani rintikan hujan, puji syukur kita haturkan dengan sebesar-besarnya kepada kehadirat Allah Azza wa Jalla, yang tentu dengan limpahan karunia dan rahmatnya kita bisa berkumpul di dalam majelis yang insya Allah penuh barokah ini, di masjid yang insya Allah senantiasa dikucuri rahmat Allah Ta'ala. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan pada junjungan kita, baginda kita, dan kekasih yang amat sangat kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta ahlul bait, keluarganya, sahabat, dan pengikut-pengikutnya yang setia di dalam sunnahnya dan setia dalam menjunjung kalimat tauhid dimanapun dia berada, dan semoga kita termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah taala, pada kesempatan kali ini ya, sebelum Ramadan kita dianjurkan untuk mempersiapkan diri dengan sebenar-benarnya, karena Ramadan sudah tinggal menunggu hitungan hari lagi ya. Pekan depan kalau tidak salah ya, kita puasa Ramadan. Dan tepat dan pas sekali insya Allah dengan tema kajian kita pada malam hari ini, yakni ruqyah syar'iyah untuk membersihkan hati atau jiwa manusia dari berbagai macam noda-noda yang mengotorinya ya. Mungkin sebagian jamaah ada yang baru kenal apa itu ruqyah, dan mungkin bertanya-tanya, apa ya ruqyah bisa buat membersihkan hati? Apakah bersihnya bisa sampai mengkilat seperti sunlight ya? Atau bagaimana? Sebelum itu kita akan membahas tentang makna dari ruqyah itu apa sebenarnya. Jadi ruqyah ini adalah salah satu rangkaian dari pengobatan Nabi, atau lebih tepatnya pengobatan Al-Quranul Karim. Jadi pengobatan Al-Quran banyak cabangnya, salah satunya adalah ruqyah. Dan Nabi SAW menganjurkan dan pernah meruqyah dan diruqyah. Secara makna ruqyah artinya adalah suatu kalimat yang bisa difahami, yang disyariatkan, yang dibacakan terhadap orang yang sakit secara langsung untuk mengharapkan kesembuhan dari Allah Azza wa Jalla. Kalau kalimat bahasa Arabnya kalimatun mafhumatun masru'atun tuqalu ala sabilid du'ai fi hadrati maridin raja'a syifa. Ya, itu artinya. Artinya tadi yang sudah saya sampaikan. Al-Quran sendiri secara zatnya, karena Al-Quran bukan makhluk, Quran adalah sifatnya Allah, kalamnya Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala mengatakan bahwa Al-Quran sendiri adalah syifa. Makna syifa niku napa? Obat penyembuh, kalau di tafsir Kemenak ya, artinya penawar, semuanya sama. Ada 3 ayat yang mengatakan bahwa Al-Quran ini adalah syifa. Yang populer di juz 15 surat Al-Isra ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Itu yang paling umum didengar. Dan telah kami turunkan dari Al-Quran itu sesuatu yang menjadi obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang mengimaninya, dan tidaklah bertambah apa-apa bagi orang yang zalim. Orang zalim di sini adalah orang yang menyekutukan Allah ya, kecuali hanya kerugian dan kerugian belaka. Jadi kalau kepengen mendapatkan manfaat Al-Quran,
syarat utama yang Allah jelaskan adalah harus mengimaninya terlebih dahulu. Harus percaya, bukan untuk coba-coba, apalagi untuk menantang, membuktikan bahwa ilmunya itu khodamnya tingginya sampai nyundul langit. Ini saya banyak sekali ditantang sama praktisi-praktisi kanuragan dan para tidak normal yang mereka mungkin tersinggung dengan dakwah tauhid yang beberapa tahun ini kita gencarkan, sampai-sampai mereka itu menantang, cobalah kalau memang betul ilmuku ini adalah ilmu setan, ruqyah aku. Kalau kesurupan berarti memang ada setannya, kalau tidak kesurupan berarti tidak ada. Nah, ini perkataan yang keluar dari mulut orang-orang yang tidak paham ruqyah dan tidak paham fungsi Al-Quran. Kalau ruqyah hanya untuk menyebabkan orang kesurupan, nun sewu, dukun ebek lebih hebat daripada ustadz meruqyah. Sekalinya apa namanya itu? Apa nih namanya itu? Jantur ya, jantur yang kesurupan puluhan bahkan ratusan orang kalau acara besar. Nah, jadi ruqyah itu ya sebenarnya bukan untuk itu. Ya memang untuk membersihkan jiwa, menyadarkan hati manusia dan menjadikan orang yang tadinya bengkok pemahamannya menjadi lurus. Tentu harus didasari dengan yang namanya keinsafan yang mendalam dari lubuk hati mereka yang terdalam. Mana dalil bahwa Al-Quran ini adalah obat bagi itu semua? Ya kita kembali ke juz 11 surat Yunus ayat 57. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hei sekalian manusia, qad ja'atkum maw'idah, ya, telah datang maw'idah. Apa artinya maw'idah? Wejangan, nasihat, pesan. Pesannya bukan dari siapa-siapa ini, dari Tuhan kalian sendiri. Yang mana pada pesan-pesan Tuhan kalian terdapat syifa, obat bagi apa yang ada pada dada kalian, menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang yang beriman. Lagi-lagi di situ ada pengkhususan, pengen sembuh maka syaratnya harus mengimani Al-Quran secara mutlak. Mungkin ada yang bertanya, lah ruqyah untuk orang non muslim bisa enggak? Bisa enggak kira-kira Bapak-bapak? Bisa? Bisa. Ini hebatnya Al-Quran. Dalilnya mana? Dalilnya hadis riwayat Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, suatu ketika Abu Sa'id ini lagi safar. Lagi safar, perjalanan jauh bersama rombongan sahabat-sahabat yang lain. Suatu ketika mereka bersafar, bekalnya habis. Kemudian berkunjunglah ke suatu perkampungan, yang mana perkampungan ini penduduknya belum muslim, belum masuk agama Islam. Minta bekal, minta dijamu, ditolak sama penduduk kampung tersebut. Hingga akhirnya mereka nginep di padang pasir di luar perkampungan. Tiba-tiba ada utusan dari kampung itu datang kepada Abu Sa'id dan rombongannya. Tolong, kepala suku kami disengat hewan berbisa. Siapa di antara kalian yang punya obat? Abu Sa'id ngacung, saya punya sesuatu yang bisa untuk menyembuhkan apa yang terjadi pada kepala sukumu. Tapi aku nggak bakal melakukannya kecuali dengan upah. Nah, upahnya berapa? 30 ekor kambing. Satu ekor kambing berapa harganya? Nah, yang paling murah berapa? 2 jutaan lah ya. Hitunglah 2 kali 30 berapa? 60 juta. 60 juta kalau diuangkan zaman sekarang. Aku nggak bakal ngobati kepala sukumu kecuali kamu bayar. Misal 2 juta per kambingnya 60 juta. Oke, deal. Akhirnya didatangi sama Abu Sa'id Al-Khudri. Ternyata yang dilakukan adalah dengan meruqyah menggunakan surat Al-Fatihah.
dibaca berulang-ulang. Baca, setelah selesai baca tiup, selesai baca tiup lagi, selesai baca tiup lagi. Sampai ternyata akhirnya kepala suku yang belum masuk Islam sembuh dari penyakit hewan berbisanya, dari sengatan hewan berbisanya. Sampai dalam hadis dikatakan seperti halnya hewan yang terlepas dari ikatannya, seakan-akan tidak pernah kena sakit sedikit pun. Akhirnya ya udah diberikan 30 ekor kambing. Dalam riwayat lain malah dikatakan 100 ekor kambing. Tapi para sahabat saat itu mengingkari Abu Sa'id, hati-hati, jangan makan hadiahnya sebelum kita laporkan kepada Rasulullah terhadap apa yang kamu perbuat. Sampai Madinah dilaporkan, wahai Rasul, aku meruqyah orang yang non muslim ini, aku dihadiahi 30 ekor kambing, boleh ndak aku makan? Boleh ndak aku manfaatkan hadiah ini? Maka kata Rasulullah, kamu meruqyahnya dengan apa? Dengan Al-Fatihah. Apa yang dikatakan Rasul? Bagaimana kamu tahu bahwa Al-Fatihah ini adalah surat ruqyah? Jadi nama lain surat Al-Fatihah adalah surat Ar-Ruqyah. Bisa ditemukan dalam tafsir Ibnu Katsir di jilid pertama tentang tafsir surat Al-Fatihah. Nama lain surat Al-Fatihah surat Ar-Ruqyah. Kan ada banyak tuh, ada Ummul Quran, ada Asy-Syifa, ada Ummul Kitab dan lain-lainnya. Dan di antara itu semua nama Al-Fatihah adalah Ar-Ruqyah. Kata Rasul, orang-orang telah banyak yang memakan dari hasil ruqyah yang batil, sedangkan engkau memakan dari hasil ruqyah yang hak, yang benar. Maka silahkan kamu mengambil hadiahmu dan beri aku sedikit bagian. Itu kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sambil bercanda. Ya, tapi ya beneran dikasih sama Abu Sa'id. Tidak pelit-pelit. Nah, ini sebagai dalil bahwa Al-Quran ternyata bisa berefek kepada orang yang non Muslim. Jadi kalau dikatakan ruqyah ini hanya sebatas belief, suatu kepercayaan aja, ya, ternyata Al-Quran yang menjadi mukjizat, yang menjadi rahmat dari Allah Ta'ala, bisa berefek kepada orang-orang yang belum beriman, yang non-muslim. Akan tetapi jelas efeknya hanya sembuh saja, tapi rahmatnya belum tentu. Bisa dipahami ya? Makanya antara syifa dan rahmat ini menjadi satu paket, dua sejoli yang tidak terpisahkan di dalam pengabaran bahwasanya Al-Quran diturunkan Allah ini sebagai penyembuh. Bukan hanya penyembuh, tapi juga dapat rahmat dari Allah Ta'ala. Rahmat itu apa sih? Kasih sayang dari Allah. Setelah sembuh dia tambah taat. Sedangkan orang kafir setelah sembuh tambah maksiat, tambah belangsak lagi, ya. Setelah sembuh Allah jadikan masa-masa ujiannya menjadi peninggi derajatnya di dunia maupun di akhirat. Itulah syifa dan rahmat dari Al-Quran yang Allah turunkan untuk orang-orang yang beriman. Sebelum Ramadan atau bahkan nanti ketika Ramadan adalah waktu yang paling tepat untuk apa? Untuk merenungi Al-Quran. Karena Al-Quran Allah turunkan untuk apa? Liyadabbaru ayatih, supaya mereka, yakni kita, bertadabbur. Napa artinya tadabbur? Merenungi setiap ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Maka bulan Ramadan, ya, nanti menjadi bulan yang paling tepat untuk merenungi Al-Quran, mentadaburi, menghayati ayat demi ayat dalam Al-Quran. Auf bin Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu suatu ketika pernah berdiri di belakang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdiri sholat, maksudnya ketika sholat malam. Ternyata Auf mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu membaca setelah Al-Fatihah, membaca surat Al-Baqarah, lanjut An-Nisa, lanjut Ali Imran. Berapa itu? 600 sekian ayat. 600 sekian ayat. Karena Al-Baqarah 286. Ali Imran 200 ayat. Berarti tambah 486. Tambah An-Nisa 200 sekian ayat, 600 sekian ayat lah.
600 ayat sekali sholat. Dan ajaibnya, Masya Allah, ini yang dilakukan oleh baginda yang sangat kita cintai. Tidaklah beliau melewati ayat-ayat tentang rahmat, ayat-ayat tentang janji-janji Allah terhadap indahnya surga yang akan Allah wariskan kepada orang-orang yang beriman, kecuali beliau berhenti sejenak. Berhenti itu. Contoh Al-Baqarah ayat 25, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Dan beritahukanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bahwasanya mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Itu beliau berhenti sejenak, kemudian betul-betul meminta kepada Allah supaya apa? Supaya mendapatkan surganya Allah, padahal beliau sudah dijamin masuk surga. Dan beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, penghulu atau tuannya para nabi dan rasul. Itu aja ketika membaca Al-Quran melewati ayat-ayat tentang surga, beliau berhenti sejenak sambil berdoa sama Allah, ya Allah, karuniakanlah hamba surgamu. Dan tidaklah beliau melewati ayat-ayat tentang azab. Contoh dalam surat An-Nisa ayat 56, contohnya, innal ladzina kafaru bi ayatina saufa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab. Itu beliau berhenti. Apa artinya ayat itu? Sesungguhnya orang-orang yang kafir, yang mendustakan ayat-ayat kami, saufa nuslihim nara, kami akan jebloskan dia ke neraka, kullama nadijat juluduhum, setiap kali kulit mereka terbakar oleh api neraka, baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adzab, maka kami akan ganti dengan kulit yang baru supaya mereka merasakan azab atau siksaan yang begitu pedih. Itu beliau berhenti sejenak, beliau menangis dan meminta sama Allah supaya dijauhkan dari api neraka. Jadi menghayati Al-Quran itu dengan memposisikan dan mengadaptasikan hati kita, seakan-akan ancaman itu betul-betul sudah divoniskan kepada kita. Seakan-akan janji indah Allah terhadap kenikmatan surgawi sudah dijanjikan untuk kita, dan kita sudah punya tiket masuk ke sana. Jadi betul-betul sangat berharap ketika menyambut ayat tentang rahmat, dan sangat takut ketika melewati ayat-ayat tentang azab. Nah, pada hakikatnya ketika kita baca Al-Quran dengan penuh perenungan seperti itu, itulah hakikat kesembuhan yang sesungguhnya, hakikat penyembuhan sesungguhnya yang akan didapatkan dari Al-Quranul Karim. Dan ini kebiasaan para ulama kita ketika mereka dirundung suatu kesedihan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga punya kebiasaan, ketika beliau sedang merasakan sedih, merasakan sebuah kesempitan, beliau undang murid-muridnya, termasuk Ibnu Qayyim al-Jauziyah, atau kadang-kadang keluarganya diundang, karena beliau kan istilahnya tidak menikah sampai meninggalnya, ya. Itu keluarganya diundang, disuruh membaca ayat-ayat sakinah. Ayat sakinah adalah ayat penenang. Di antara ayat penenang adalah surat Al-Fath ayat 4. Ya. Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Itu disuruh dibaca berkali-kali, sambil kalau di tradisi kita kayak kepungan namanya. Kepungan. Ya. Itu dibaca bareng-bareng, beliau sambil menyimak bacaan indah dari muridnya, diresapi, direnungi, kemudian habis itu segala kesempitan di dalam hatinya beliau tiba-tiba hilang dengan izin Allah Ta'ala. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitab Madarijus Salikin juga mengatakan hal ini sangat mujarab. Sangat sangat mujarab, sangat manjur. Ketika aku dalam keadaan susah, aku selalu membaca ayat-ayat sakinah dan kesusahanku diringankan oleh Allah Ta'ala. Itu kalau dalam wilayah urusan hati. Kalau untuk urusan fisik gimana? Urusan fisik, para ulama-ulama kita juga akan menyamakan karakter dari penyakit dengan ayat yang dibaca. Contoh Abu Abdillah
yang mengobati Al-Marwadi, yang saat itu Al-Marwadi sedang sakit demam. Sakit demam karakternya gimana Bapak-bapak? Hah? Sifat demam itu gimana? Panas, semeromong gitu ya. Panasnya di mana? Di jidat? Semua tubuh ngerasakan panas, ngilu di sendi-sendinya. Maka Abu Abdillah mengobati Al-Marwadi yang sedang sakit demam dengan membaca surat Al-Anbiya di juz 17 ayat 69 sampai ayat 70. Qulna ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Kami firmankan kepada api, wahai api, jadilah kamu dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kenapa? Karena saat itu Nabi Ibrahim mau dibakar oleh Raja Namrud dan juga kaumnya, dituduh apa? Menghancurkan berhala-berhala. Ya memang beliau menghancurkan. Tapi di saat itu api yang begitu panas membara dan panasnya itu mengitari Nabi Ibrahim, Allah dinginkan dan jadikan api itu dingin dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Dikiaskan seperti halnya penyakit demam yang sedang menimpa Al-Marwadi. Jadi bisa itu kalau anak-anak atau bapak ibu lagi demam bisa baca surat Al-Anbiya ayat 69. Nah, itu bukan apa namanya? Bukan bid'ah, walaupun Rasulullah nggak pernah melakukannya. Karena ranah dari ruqyah ini tajribiyah. Sama seperti Abu Sa'id yang membaca Al-Fatihah sebelumnya juga belum pernah diajarkan oleh Rasulullah bahwa Al-Fatihah bisa untuk meruqyah. Tapi beliau bereksperimen bahwa Al-Fatihah ini bisa untuk menyembuhkan atau untuk mengobati gitu. Nah, seperti itu yang disampaikan juga oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam Miftahud Daris Sa'adah. Fa idza qara'ahu hatta marra bi ayatin, apabila seseorang membaca Al-Qur'an sampai melewati satu ayat wa huwa muhtajun ilaiha fi shifai qalbi, yang mana satu ayat ini dibutuhkan untuk penyembuhan kolbunya, kata Ibnu Qayyim, karirha walau mi'ata marrah walau lailah. Ulangi ayat itu walaupun harus mengulanginya ratusan kali atau bahkan semalaman suntuk. Ya. Jadi misal lagi galau, ya innallaha la tahzan, la tahzan innallaha ma'ana misalnya. Atau supaya ditetapkan hatinya untuk menetapi suatu pilihan, bisa juga membaca Al-Anfal ayat 11 misalnya, dan lain-lain, sambil direnungi, diresapi, dihayati, diulangi sampai berkali-kali ya. Jadi nggak harus 100 kali, berkali-kali sampai betul-betul kita ini bisa meresapi, menghayati dan menyatukan rasa kita dengan ayat yang dibaca. Seperti itu. Karena sebentar lagi mau Isya, mungkin alangkah baiknya kita adakan sesi tanya jawab begitu kan. Oke, monggo saya serahkan kepada moderator. Terima kasih atas penyampaian yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Faisal. Kemudian kepada para jamaah, untuk selanjutnya kami buka sesi tanya jawab. Sekiranya dari jamaah yang ingin bertanya, kami persilahkan. Bismillah, dari ibu-ibu Andi Ayawanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Ustaz yang terhormat, mungkin saya akan menanyakan agak menyimpang sedikit tentang diri saya pribadi. Saya semenjak SMP itu sering mengalami bolak-balik batal. Maaf Pak Ustaz, itu bolak-balik kentut. Jadi kalau saya sholat berjamaah itu kadang-kadang sudah tidak percaya diri di tengah perjalanan sholat, terutama kalau sholat tarawih itu saya hampir setiap malam itu batal di tengah-tengah sholat. Baik. Itu sebetulnya
gangguan dari makhluk lain atau karena sugesti dari diri saya sendiri? Mohon penjelasannya. Sering kentutnya kalau sholat aja apa di luar sholat juga memang sering kentut? Kalau sholat saja. Baik, langsung saya jawab ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis yang sanadnya ini hasan, dikatakan bahwa ketika seorang itu hendak melaksanakan sholat, maka setan itu akan mendekat dan akan meniup-niup di kubulain. Kubulain ini dua lubang, lubang depan dan lubang belakang. Sehingga manusia itu menyangka bahwa ada sesuatu yang keluar dari dirinya. Apabila salah seorang di antara kalian merasakan hal tersebut, kata Rasul, ya, jangan membatalkan sholatnya sampai menemukan dua hal. Apa aja? Suara dan rih. Rih itu bisa angin, bisa juga bau. Jangan dibatalkan, karena itu termasuk was-was dari setan. Jangan dituruti. Ya, karena bisa jadi yang ibu rasakan itu adalah pergeseran otot perut yang menyebabkan perut bergemuruh, gemelutuk gitu ya, gelutuk. Selagi bergemuruhnya itu masih ada di dalam, itu tidak membatalkan sholat, kecuali memang betul-betul sudah keluar seperti kartun larva itu. Nah, tahu kartun larva? Anak-anak itu mesti tahu ya. Kalau sampai keluar, nah ya sudah batal. Tapi kalau masih bergemuruh dari dalam, jangan dibatalkan. Itu was-was dari setan. Semakin ibu melawan, maka semakin lemah gangguan tersebut. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian ibu bagi jawabannya. Kemudian monggo pada jamaah yang ingin bertanya lagi, yang bersilakan. Terima kasih. Sudah mau tidur, sudah berdoa dan sebagainya, tapi terkadang masih direpoti. Jadi gimana? Ya, jadi rep-repan itu enggak selamanya karena jin. Rep-repan bisa terjadi karena adanya masalah kelemahan di area liver, ya, atau kondisi otot dan juga saraf yang belum siap untuk ditidurkan. Bisa terjadi karena adanya faktor psikis yang tertekan atau aktivitas yang berat atau aktivitas yang padat di waktu siang harinya. Kalau anak-anak kecil itu disebutnya gila bengi. Kalau orang tua rep-repan. Begitu. Bisa dipijat ya itu untuk jadi solusinya, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini terkait dengan diri pribadi saya sendiri. Saya sekitar dari tahun 2019 saya mengalami sakit yang baru pertama kali masuk rumah sakit. Saya dalam setengah tahun itu masuk rumah sakit 3 kali, tapi tanpa diagnosa penyakit apa. Sampai-sampai dokter yang menangani itu mengatakan semuanya sehat semua. Sampai dokter itu menyarankan untuk orang pintar, yaitu orang pintar. Akhirnya saya nuruti untuk ketemu beberapa ustaz, kiai katanya seperti itu untuk minta doa, tapi tidak kunjung sembuh. Akhirnya saya sakitnya apa ya? Keluhannya apa? Sehari-harinya yang dikeluhkan? Oh, ngreges. Terus katanya sih asam lambung, dispepsi ya gitu. Tapi sampai sekarang akhirnya saya dirujuk ke psikiater sampai sekarang. Sama sih itu obat dari psikiater. Jadi kalau kita minum obat itu apa namanya berkes ya. Itu apakah ada pengaruhnya? Karena saya dari diagnosa dokter itu katakan semuanya sehat semua. Sehat semua secara fisik. Ya.
Dulu pernah belajar ilmu kanuragan? Dulu pernah kanuragan ketika SMA Tenaga dalam? pernah ini apa namanya karate, Oh. BKC. Oh, Tapi enggak. nggak sampai yang ke sana. Atau dikasih wiridan apa mungkin? Yang dibaca sampai sekian ratus, sekian ribu? Wiridan hanya sekedar bacaan setelah sholat. Oh, enggak ada yang. Ya tadi sholawat Ustaz. Oh iya. Barangkali ada wiridan-wiridan yang dimaksudkan untuk tujuan tertentu, buka mata batin atau apa itu. Dulu pernah. Nah, jangan. Ya. Nanti mungkin bisa tunjukkan foto lidahnya ke admin. Nanti biar kita lihat dengan seksama insya Allah. Saya sudah beberapa kali pekan ke Pak Aslam. Ya, tim saya ya. Ya, saya dulu pernah dirujuk Pak di sama Pak Aslam itu diminta ke Ustaz itu. Cuma saya sampai sekarang belum sempat ke sana gitu. Ke Asobayat gitu. Baik. Mungkin itu aja. Nanti kirimkan foto lidahnya aja. Kenapa? Foto lidah. Foto lidah. Nah, foto lidah biar nanti kita diagnosa lebih dalam lagi. Anjing. Oke. Dikirimkan ke mana? Ke beliau. Amin. Iya, ke tim atau bisa ke takmir boleh. Nanti takmir kirimkan ke nomor admin saya. Amin. Terima kasih. Ya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kesempatan berikutnya, monggo pada jamaah yang mau bertanya lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, begini, ada orang depresi tapi sudah sembuh masih minum obat. Sebelum dia depresi itu dia suka pakai susu dan percaya jimat. Terus tapi setelah mau sakit depresi itu kalau ditanya dia susuknya udah dilepas semua katanya. Terus kemudian jimatnya juga sama anggota keluarganya itu sudah ibaratnya sudah nggak di walau alam kalau dia menyimpan, tapi kayak misalkan batu akik atau apa sudah dibuang seperti itu. Nah, satu lagi orangnya pendiam dan ini apa namanya suka usahanya selama ini Itu sebenarnya sudah ada clue-nya Ibu. Orangnya pendiam, introvert pastinya ya. ya betul. Pasti kalau ada masalah tidak pernah ngomong ke orang, tidak bisa, susah untuk curhat ke orang. Ya sebenarnya yang bikin depresi bukan soal jimatnya. Jimat memperparah iya, tapi depresinya berawal dari karakter dasarnya, yakni introvert yang dia susah untuk mengungkapkan masalah ke orang lain, sehingga mungkin pelariannya kepada jimat. Orang yang pakai jimat orang yang nggak punya percaya diri dan orang yang gampang putus asa, pengennya cepat dapat hasil, tapi untuk menapaki tangga-tangganya dia keberatan. Makanya ya itu jadi jadi sebuah kedepresian sendiri, tekanan tersendiri. Jadi yang harus dilakukan selain bakar jimat adalah dengan merangkulnya dan mengulik apa yang sebenarnya menjadi tekanan di dalam batinnya itu. Pasti ada ya. Sambil dirukyah boleh, kalau rukyahnya itu nantilah boleh di awal, boleh di akhir, setelah orang itu melepaskan unek-uneknya selama ini. Begitu Ibu. Baik Ustaz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Untuk kasus indigo itu apakah perlu dirukyahkan? Perlu. Perlu kalau dia membahayakan. Tapi sebenarnya begini, indigo kan bukan suatu dosa. Misal nih, ada di antara kita yang bisa ngelihat jin. Dia hanya bisa ngelihat, nggak ngomong-ngomong ke orang lain. Kemudian dia mengatakan dirinya adalah tahu hal gaib. Maka hal tersebut masih aman-aman saja. Yang jadi sebuah dosa dan juga masuk kepada fatwanya Imam Syafi'i rahimahullah, man za'ama annahu ra'al jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Siapa yang mengaku bisa melihat jin, kami tolak persaksiannya kecuali dia seorang rasul. Ya.
Kalau dia tidak ngaku-ngaku ke halayak umum masih aman, dia simpan sendiri. Ya. Yang bahaya adalah indigo-indigo yang sudah menjaring sebuah komunitas besar di Indonesia, bikin konten isinya ngomong hal gaib tanpa ilmu. Nah itu yang bermasalah. Itu pun nggak harus diruqyah, pilihan dia juga. Tanggung jawab kita adalah mendakwahi bahwa hal tersebut batil, tidak benar. Kalau mau dihilangkan, maka ruqyah menjadi salah satu ikhtiar terbaik untuk menghilangkan indigo. Tapi bertahap biasanya, Pak. Karena jin itu biasanya kalau mau dilepas akan nyari celah lagi untuk mendekati orang tersebut. Begitu. Kalau sekedar menceritakan pengalamannya itu nggak masalah, Pak? Menceritakan untuk konsultasi atau sharing itu enggak apa-apa kalau sekedar sharing. Tapi kalau sudah, maaf ya, seperti yang ada di TV setiap pagi itu, oh kamu yang ganggu anak buah Dajjal lah, itu enggak boleh itu. Ya itu sudah masuk ke fatwanya Imam Syafi'i yang tadi itu. Kalau itu kan bukan sharing, kalau yang sampai mengabarkan apa yang mengganggu seseorang itu malah menakut-nakuti sesama kaum muslimin, membahayakan bagi akidahnya dan akidah orang lain. Kalau yang seperti itu harus ditindaknya dengan dirangkul, didakwahi, baru ditawarkan ruqyah kalau mau. Ya, jadi ruqyah bukan sebuah kewajiban tapi sarana untuk apa? Membantu kemampuan indigonya itu lepas. Ya, luntur lah. Begitu, Pak. Karena orang indigo kan punya banyak macamnya. Nah, saya baru bikin buku judulnya Rahasia Indigo dan Potensi Gaib Manusia. Itu saya tulis lengkap di situ. Bapak berminat? Sayangnya nggak bawa saya. Itu di situ jawaban saya atas subhat-subhat yang disampaikan oleh para indigo di media-media sosial. Kemarin yang terakhir kan spirit doll, ya boneka arwah, itu jelangkung modern. Sekarang yang viral penjinak hujan, AC-nya di langit katanya. Astagfirullah. Jadi begitu, Pak. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah seseorang yang susah untuk melaksanakan sholat walaupun dia ingin itu perlu diruqyah? Meskipun sudah dewasa sekali, sudah berkeluarga, tapi dia merasa susah untuk melakukan sholat, tapi dia ingin, tapi berat. Pertama, kalau misal dia punya keinginan, berarti kan masih punya potensi untuk rajin sholat. Boleh diruqyah. Ruqyah mandiri itu yang afdol. Bukan diruqyah orang lain, ruqyah mandiri. Diruqyah orang lain kalau memang betul-betul sudah sangat parah. Kenapa? Karena bisa jadi orang yang kena ain ini pandangan mata jahat, bukan hanya menjadikan orang itu sakit secara fisik, tapi menjadikan orang itu futur. Futur itu apa ya istilahnya? Terjun bebas, giroh atau semangatnya dalam ketaatan pada Allah. Maka kadang-kadang butuh dibantu dengan ruqyah oleh orang lain. Enggak mesti orang yang ahli ruqyah. Temennya misalnya suruh bacain Fatihah, ayat kursi, qul falak, anas, insya Allah tetap berefek juga. Seperti itu. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup? Ustaz Eko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya terkait ini termasuk apa enggak ya? Terkait kawan hujan. Ya, jadi kemarin itu kan di MotoGP itu kan ada yang apa sih namanya itu, yang action pakai itu ya, pakai ting gitu. Nah, itu ternyata di antara umat muslim pro kontra, karena dia non muslim. Nah, saya bandingkan satu lagi, ada wawancara di Radio Sinta kemarin itu seorang muslim, namanya Pak Eko kebetulan, dia masuk perkumpulan kawan hujan Indonesia yang legal. Itu caranya itu bikin di dalam masjid dan juga termasuk bekerja, dan ketika ditanya apakah ini itu
dunia itu memberikan kemasan-kemasannya itu kayak ijazah apa gitu. Jadi tidak sembarang orang bisa juga. Makasih Ustaz, gimana pandangannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berdasarkan kaidah ulama, sesuatu yang bisa dipelajari namun dikhususkan harus diijazahi ya, dengan satu guru, maka itu termasuk sihir. Termasuk sihir walaupun casingnya adalah zikiran. Lah kok bisa? Ya bisa. Saya itu koleksi kitab-kitab sihir semenjak di Mesir. Dan isi kitab-kitab sihir tersebut banyak yang menggunakan potongan-potongan ayat Quran dan Asmaul Husna. Ini parah sekali memang ya, para dajjal ini, para dukun-dukun ini. Dibacakan sekian kali, diawali dengan puasa ini dan puasa itu dari hari Rabu sampai hari apa, dibaca mantranya atau dibaca wiridannya ketika sa'ah atorid misalnya, atau sa'ah mirikh atau sa'ah zuhal ya, nanti akan aktif energinya. Nah ini kan kalau memang itu adalah sebuah karomah tidak bisa ditular-tularkan dan tidak bisa diajarkan kepada orang lain. Seperti halnya Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu tidak bisa mengajarkan cara mengomando prajurit dari jarak jauh ketika perang Nahawan atau Qadisiyah waktu itu. Ya Sariyah al-Jabal itu ngomando dari Madinah suaranya sampai ke Persia. Itu nggak bisa Umar bin Khattab mengajarkan kepada orang lain. Kalau kamu pengen mengomandoi prajurit-prajuritmu saat bertempur, amalkanlah wiridan ini sekian ratus sekian ribu kali. Nggak ada kayak gitu. Itu namanya tahdits, itu namanya karomah. Karomah tidak bisa dikendalikan, sifatnya spontan dan itu hak mutlaknya Allah Ta'ala. Kalau dalam Islam memang ada doa dari Rasulullah SAW, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ini di sekitaran kami, jangan turunkan kepada kami. Itu sahih riwayat Imam Muslim doa tersebut. Kalau hanya doa tersebut mengikuti sunnah Rasul, semua orang pasti bisa. Tidak perlu harus gabung pada komunitas tertentu. Kalau sudah gabung, ini kan berarti rahasia. Dalam sebuah kerahasiaan itu ada rahasia apa di baliknya? Jangan-jangan ada sihir abyad, sihir putih yang disemat-sematkan di dalamnya. Begitu. Nah, ini saya bahas ini di kitab-kitab rujukan mereka untuk hujan maupun mencari barang hilang dan menarik orang yang hilang, termasuk meluluhkan wanita yang susah sekali dilamar oleh pria. Itu ada semuanya di situ, lengkap di dalam kitab-kitab. Iya. Jadi hati-hati. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh satu lagi Ustaz? Ustaz, ini selama pandemi kan juga anak kita banyak HP ya. Setiap hari kita itu karena nggak sabar, ini kadang jadi kita marah-marah. Pertanyaan saya, bacaan rukyah apa yang sekiranya bisa kita bacakan untuk anak agar supaya dia berhenti main HP, apalagi sudah ada bulan Ramadan. Terus ini menyambut bulan Ramadan, bagaimana cara kita membersihkan penyakit hati ini? Maksudnya dapat yang mandiri gitu. Sudah Baik, saya langsung jawab saja. Mohon maaf karena setelah ini saya ada acara lain, mungkin saya percepat ya. Pertama, ruqyah itu tidak bisa membolak-balikan hati orang semudah kita membolak-balikan tangan kita. Tetapi ada ikhtiar-ikhtiar berupa doa-doa yang sinkron dengan
beberapa masalah yang kita hadapi di keseharian. Untuk kasus anak-anak yang susah diatur, kecanduan game online, HP dan lain-lain, bisa membaca potongan doa di dalam surat Al-Hujurat ayat 7. Cuma redaksinya kita khususkan. Allahumma habbib ilaihil iman wa zayyinhu fi qalbih wa karrih ilaihil kufra wal fusuqa wal isyan. Itu kalau laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma habbib ilaihal iman wa zayyinhu fi qalbiha wa karrih ilaihal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya, itu dibaca sambil memegang dadanya ketika dia tidur. Kemudian baca juga surat Al-Alaq. Al-Alaq. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadibatin khati'ah falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Itu dibaca ketika anak sedang tidur, bisa pegang ubun-ubunnya, pegang juga dadanya. Dan dibaca juga surat Al-An'am ayat 125. Selebihnya ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi al-marji'u wal ma'ab. Mohon maaf atas segala khilaf pada kata dan sikap saya. Dari saya cukup semanten, saya serahkan kepada Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.